Indonesia maju. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk bisa meraih cita-citanya. Artinya kita harus terus membangun pendidikan yang mencerdaskan, yang memberikan keterampilan, yang meningkatkan keimanan dan memperkokoh karakter. Ambisinya sih mau bikin Indonesia maju, mau bikin Indonesia hebat. Tapi lihat, masih banyak banget rakyat yang kesusahan dan kelaparan. Iya, gue tahu. Emang angka kemiskinan di era Jokowi itu ngalamin penurunan. Tapi tetap aja, masih kalah jauh kecepatannya dibanding era presiden sebelumnya. Kenapa ya? Kira-kira lo tahu nggak alasannya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kadang gue bingung sih sama orang-orang yang bilang kalau di era dia itu semuanya sukses dan realisasinya bagus. Padahal masih banyak kinerja-kinerja dulu yang nggak jelas hasilnya. Di mana janji yang selama ini dia berikan? Sampai saat ini gue sebagai rakyat juga masih kesulitan. Kemiskinan yang tak kunjung teratasi membuat angka gizi buruk semakin tinggi. Inilah yang kemudian disebut dengan stunting. Bahkan asal lo tahu ya, disebutkan bahwa ada kerugian negara sebesar 300 triliun akibat angka stunting yang semakin tinggi. Terus gimana janjimu Pak? Katanya mau mengurangi kemiskinan. Ini ditambah masalah stunting lagi. Adeh. Tingginya angka stunting tadi membuat tumbuh kembang anak menjadi buruk dan kualitas berpikir yang buruk. Hal ini kemudian mencetak generasi apa? Ya generasi GOP. Pantas saja Indonesia tidak kunjung maju. Orang kualitas SDM-nya kayak gini. SDM yang jelek itu bikin generasi muda gak bisa bersaing di masyarakat global. Akibatnya mereka akan tertinggal dalam arus globalisasi dan era perkembangan iptek. Kalau sudah begini, gue nggak bisa bayangin ya gimana pemimpin di era berikutnya. Ini lagi proyek pembangunan IKN. Buat apa sih Pak? Masih banyak SDM jelek dan kurang berkualitas. Mending atasin dulu lah kemiskinan dan masalah stunting di Indonesia. Katanya mau bangun smart city. Kalau warganya kurang smart, gimana bisa bangun city-nya? Hancur. Oh ya nggak tahu. Kecil. Tapi Kalau pada yang nggak nonton sampai habis pasti langsung terprovokasi kan? Ya kira-kira begitulah kualitas SDM Indonesia sekarang. Ya elah, masih zaman terprovokasi sama video kayak gini. Nah, ini nih salah satu bukti nyata dari adanya fenomena stunting di Indonesia, sekaligus nunjukin gimana kualitas SDM masyarakat di era yang udah maju ini. Hayo, lo sekarang yang masih pada nonton video ini, jangan-jangan IQ lo rendah ya? Canda bos. Masyarakat saat ini kan juga sering banget dah terpengaruh dengan sebuah berita ataupun kritikan yang sebenarnya nggak ada dasarnya atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang akhirnya juga makin memperkeruh suasana dan menimbulkan konflik yang tidak ada ujungnya deh. Padahal kenyataannya tuh nggak seburuk itu loh. Cuplikan-cuplikan yang tadi lo lihat cuma sebuah cuplikan yang dibuat berlebihan untuk manas-manasin rakyat aja. Padahal kenyataannya nggak separah itu kok. Mari kita bahas permasalahan tadi. Kenapa sih kita perlu banget aware sama isu stunting di Indonesia? Lo tahu nggak kalau masalah kemiskinan itu udah kayak jadi problem langganan negara? Kemiskinan bisa jadi problem yang akan bercabang ke problem-problem sosial lainnya. Tapi sebelum lo pada susun, sini gue kasih faktanya. Laporan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini menurun 1,59 poin dibandingkan September 2015 yang sebesar 11,53%. Turunnya angka kemiskinan ini diikuti turunnya angka pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 5,68%.
Angka ini menurun 0,32 poin dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 6,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi terus berusaha menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Ya, walaupun penurunannya tidak sesignifikan dibandingkan kinerja Presiden SBY, tapi ya gak apa-apa. Karena di dunia ini yang instan cuma Indomie. Butuh proses yang panjang untuk menurunkan angka-angka itu. Meskipun bisa dilihat angka kemiskinan dan pengangguran turun, hal itu tidak bisa menutupi kenyataan bahwa kemiskinan dan pengangguran masih jadi problem yang berdampak, khususnya pada masalah stunting di Indonesia. Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak karena gizi buruk. Kemiskinan dan stunting tuh kayak lingkaran setan, muter, Ray. Kok bisa sih? Kamu nanya? Ya, ini karena adanya pepatah yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Pasangan yang berpendidikan rendah dan tidak berkecukupan di bidang ekonomi cenderung memutuskan untuk memiliki banyak anak. Nah, akibatnya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya dan lahir deh bayi-bayi stunting di Indonesia. Bayi-bayi yang terlahir dengan stunting akan kesulitan menuntut ilmu sehingga menurunkan performa mereka dalam belajar di sekolah. Hal ini menyebabkan kualitas SDM di Indonesia menjadi kurang baik. Kualitas SDM yang kurang baik akhirnya menyebabkan pemuda Indonesia kalah sebelum bersaing dengan negara-negara lainnya. Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tidak kunjung surut. Penonton yang pada cakep-cakep dan budiman, coba lu mikir deh, buat mimpin sebuah negara tuh pasti gak gampang kan? Semua tuh butuh proses sama struktur yang pastinya ribet banget. Ngurus kucing aja udah ribet, gimana Pak Jokowi yang harus ngurus satu negara, gak satu orang doang? Ya Udin, kita lanjut deh. Terus apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi isu ini dalam upaya meningkatkan perkembangan SDM? Yang pertama, stunting sendiri dimulai dari bayi dalam kandungan. Ibu yang tidak bisa memenuhi gizinya selama hamil tuh bakal beresiko ngelahirin anak yang stunting. Oleh karena itu, kalau menurut gue pemerintah bisa banget tuh memonitoring pemenuhan gizi ibu hamil di Indonesia melalui puskesmas di tiap daerah. Pemerintah bisa mengimbau ibu hamil agar datang ke puskesmas untuk melakukan check-up kesehatan dan pemenuhan gizi di setiap bulannya. Pemerintah juga bisa menempatkan tim ahli gizi di daerah-daerah dengan angka kelahiran tinggi dan sulit untuk dijangkau untuk memonitori ibu-ibu hamil di daerah itu. Semua ini tentunya dibiayai pemerintah. Nah, jika memang ada ibu hamil yang belum bisa memenuhi kebutuhan gizinya, pemerintah membantu ibu tersebut dengan memberikan bantuan sosial. Dari tadi kan kita udah nuntut pemerintah nih. Terus apa dong yang bisa kita lakuin untuk mengatasi masalah stunting ini? Lo bisa berdonasi ke organisasi amal yang fokus masalahnya ke masalah stunting. Lo juga bisa berbagi ilmu ke sesama dengan memanfaatkan media sosial seperti mengunggah infografik tentang stunting ke media sosial. Bahkan lo juga bisa melakukan hal-hal sesimpel meng-retweet, merepost, meng-share informasi-informasi seputar stunting. Selain itu, lo juga bisa turut menjaga lingkungan agar dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk menunjang kesehatan tubuh dan anak keluarga secara menyeluruh. Hei anak-anak muda, lo pada yang punya passion di bidang bisnis atau entrepreneur, lo bisa banget mulai bisnis kecil-kecilan sejenis UMKM. Supaya apa? Lo bisa ngebuka lapangan kerja baru dan transfer ilmu lo ke karyawan lo. Karena asal lo tahu, menurunnya angka kemiskinan juga dipengaruhi pertumbuhan UMKM. Nah, UMKM ini didukung oleh pemerintah dalam program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, makanya teman-temanku, sebagai generasi muda, kita tuh nggak boleh asal ngomong tanpa ada fakta. Kita harus bisa kritis terhadap isu-isu yang ada di negara ini. Jangan mau diprovokasi oleh oknum-oknum pemecah belah bangsa. Justru karena IPTEK sudah maju banget nih, kita bisa semakin memahami kondisi bangsa ini dan berkontribusi langsung dalam upaya pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Suara oposisi, mulai solusi.